Kondisi topografi dan geologi Kediri. Kondisi topografi suatu wilayah dengan wilayah lain pasti berbeda-beda satu dengan yang lain. Hal ini salah satunya adalah disebabkan oleh kondisi fisik daerah itu sendiri. Berdasarkan data BPS dalam publikasi yang berjudul Kota Kediri dalam angka 2020 dan juga Kabupaten Kediri dalam angka 2020, total luas wilayah Kabupaten dan Kota Kediri seluas 1.449,45 km persegi. Dengan total luas yang cukup lebar tersebut, wilayah Kediri terdiri dari beberapa bentang lahan. Bentang lahan diantaranya adalah bentuk lahan pegunungan vulkanik, gunung vulkanik, daerah fluvial, dan juga dataran aluvial. Berdasarkan peta di atas, yang paling luas adalah dataran fluvio-vulkanik, yaitu seluas 95.950,22 hektar. Dataran fluvio-vulkanik adalah bentuk lahan yang memiliki topografi datar terbentuk oleh pengendapan dari proses fluvial. Dataran fluvio-vulkanik di Kediri memiliki ketinggian kurang lebih dari 200 meter. Wilayah Jawa Timur terbagi menjadi 4 zona geologi. Yang pertama adalah zona pegunungan selatan, yang berada di selatan Provinsi Jawa Timur. Yang di bagian tengahnya terdapat zona gunung api kuarter dan juga zona depresi sentral Jawa. Yang ketiga terdapat zona kendeng. Dan yang terakhir adalah zona Rembang yang terletak pada bagian utara Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kediri sendiri masuk ke dalam zona gunung api kuarter dan juga zona depresi sentral Pulau Jawa dan Solo. Secara litologi, wilayah Kabupaten Kediri terdiri dari bebatuan yang berusia kuarter. Seperti yang kita lihat dari gambar tersebut, banyak didominasi oleh batuan-batuan yang berusia kuarter, baik mulai dari zaman Pleistosen maupun Holosen. Dilihat dari bentuk lahan, peta bentuk lahan Kabupaten Kediri maupun Kota Kediri, wilayah Kediri yang paling luas berupa daerah dataran fluvio-vulkanik atau aluvial dengan kode batuan HiA. Kode batuan VA terdiri dari keraka, kerikil, pasir, lempung, dan lumpur. Berikut merupakan struktur lapisan tanah yang ada di salah satu wilayah Kabupaten Kediri. Seperti yang kita lihat dari singkapan tanah tersebut, pada bagian atas merupakan tanah dan pada bagian bawahnya merupakan pasir. Kondisi cuaca dan iklim yang ada di Kabupaten Kediri. Berikut adalah rekaman kondisi temperatur suhu yang ada di salah satu wilayah Kabupaten Kediri, yaitu pada Kecamatan Papar. Berdasarkan diagram batang yang ada, dapat menunjukkan rata-rata suhu maksimal dan rata-rata suhu minimum per bulan yang ada di Kecamatan Papar. Pada bulan Januari,
Rata-rata suhu maksimumnya mencapai 29 derajat Celcius, sedangkan rata-rata minimumnya mencapai 26 derajat Celcius. Pada bulan Februari, rata-rata suhu maksimumnya mencapai 28 derajat Celcius, sedangkan suhu minimumnya mencapai 26 derajat Celcius. Begitu pula seterusnya sampai pada bulan Desember, rata-rata suhu maksimumnya mencapai 28 derajat Celcius dan juga rata-rata suhu minimumnya mencapai 26 derajat Celcius. Selain kondisi temperatur suhu di Kecamatan Papar, kita juga dapat melihat rata-rata curah hujan per bulan. Rata-rata curah hujan per bulan yang paling tinggi terjadi pada bulan Januari, sedangkan yang paling rendah terjadi pada bulan Agustus. Pada bulan Januari, rata-rata curah hujannya mencapai 37,8 cm. Pada bulan Februari hingga bulan Juli sampai Agustus, rata-rata curah hujan yang ada di Kecamatan Papar terus mengalami penurunan. Rata-rata terendah pada bulan Agustus mencapai 2,5 cm. Pada bulan September hingga Desember, rata-rata curah hujan di Kecamatan Papar terus mengalami peningkatan, di mana pada bulan September, rata-rata curah hujannya mencapai 3,3 cm, pada bulan Oktober mencapai 10,8 cm, pada bulan November mencapai 25,2 cm, pada bulan Desember mencapai 34,7 cm. Dengan kondisi geologi dan cuaca yang ada di wilayah Kediri menjadikan tanah-tanah di wilayah Kediri menjadi sangat subur. Secara geologi, wilayah Kediri yang masuk kepada zona pegunungan vulkanik kuarter dan juga zona depresi menjadikan tanah-tanah di Kediri menjadi sangat subur. Hal ini dikarenakan tanah-tanah di Kediri terus mengalami perhamajakan. Dan secara kondisi cuaca, wilayah Kediri tidak termasuk pada daerah yang memiliki cuaca ekstrim. Oleh karena itu, wilayah Kediri sangat cocok untuk lahan pertanian. Komoditas pertanian yang sering ditanam di wilayah Kediri salah satunya adalah padi, jagung, dan juga tebu. Alih fungsi lahan adalah suatu fenomena yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Salah satunya adalah di wilayah Kediri, baik yang berada di kota maupun wilayah kabupaten. Alih fungsi lahan yang terjadi di Kediri merupakan alih fungsi lahan yang sebelumnya merupakan lahan pertanian menjadi wilayah industri. Pada alih fungsi lahan, khususnya daerah pertanian, pasti disertai dengan proyek-proyek pembangunan. Pembangunan pastinya dilakukan pada area-area atau lahan tertentu. Jika lahan atau area yang terbuka tidak cukup atau kurang, alih fungsi lahan adalah pilihan yang dapat digunakan untuk meneruskan proyek pembangunan. Di Kabupaten Kediri, dalam kurun waktu 5-4 tahun lalu, banyak sekali alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah Kediri, khususnya terjadi di daerah kabupaten. Contohnya adalah pendirian area industri dan pabrik baru yang ada di Kediri. Salah satu contohnya adalah area jasa transportasi. Area tersebut adalah area kembangan salah satu pabrik rokok yang ada di Kediri. Dari kondisi tersebut, dapat menjelaskan penyebab dari alih fungsi lahan yang ada di Kabupaten Kediri. Suatu usaha atau pabrik pasti memiliki rencana untuk mengembangkan usaha mereka. Pengembangan usaha tersebut bertujuan untuk menambah keuntungan atau investasi pada pabrik itu sendiri. Hal inilah yang terjadi pada area jasa transportasi yang merupakan kembangan pabrik rokok di wilayah Kediri. Selain itu juga ada pula pembangunan pabrik baru. Pabrik tersebut adalah pabrik pengolahan makanan beku. Pada dasarnya,
Dengan adanya pembangunan pabrik tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar wilayah pabrik tersebut. Secara alami, alih fungsi lahan, khususnya alih fungsi lahan pertanian dapat memberikan dampak bagi kondisi lingkungan sekitar. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi pada Kabupaten Kediri. Dari kedua tempat alih fungsi lahan yang diamati, tidak ditemukannya adanya tanda-tanda pencemaran lingkungan. Walaupun tidak berdampak pada kondisi lingkungan, hal ini berdampak pada kondisi pertanian di wilayah Kediri. Dengan adanya alih fungsi lahan pertanian, menyebabkan jumlah lahan pertanian atau sawah yang ada di Kabupaten Kediri menjadi berkurang.